Gemepak geblak ing lemah tindak jeruji ing saswara loro guna aja tangi jenengane sirah lumpia. Disutradarai oleh Rago Priyanto, babak kedua dari film Betina Pengikut Iblis muncul dalam cerita seru yang lebih menegangkan. Kekacauan di desa Putrosaran terjadi akibat ulah 3 setan betina yang tidak bisa berhenti melakukan keonaran. Kyai Takim mendengar kejadian mengerikan itu dan langsung mengutus muridnya Ahmad untuk menumpas kemungkaran. 3 setan wanita itu tidak mudah dikalahkan, terlebih lagi ternyata Ahmad memiliki masa lalu yang berkaitan dengan salah satu betina pengikut iblis. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Asih hanya satu gadis yang menjadi korban kegagalan cinta. Ia menceritakan kisah tragis itu dimulai dengan pertemuan pertama dengan Karto, pria Putrosaran yang berhasil meluluhkan hati si gadis desa. Karto memboyong Asih ke kampung halaman untuk diperkenalkan pada ibunya. Nasnya, sang ibu tidak mau memberikan restunya karena ia sudah memiliki pilihan sendiri untuk putra satu-satunya. Karto tak lantas menyerah begitu saja. Ia meminta Asih untuk tinggal dan menginap di Putrosaran sembari menunggu restu dari ibunya. Sementara itu, Karto berusaha membujuk sang ibu agar mau menerima Asih sebagai menantu. Asih pun menanti kedatangan sang pencuri hati hingga waktu cepat berlalu. Naasnya, pria itu tak pernah menepati janji. Karto justru menikah dengan wanita pilihan ibunya yang bernama Pertiwi binti Ngadimin. Hanya bermahar 1 gram emas, pernikahan mereka diadakan secara sederhana. Asih tak terima dengan pernikahan itu dan memaksa agar dibatalkan saja. Warga terpaksa menyeret Asih keluar dari KUA karena sudah mengganggu proses pernikahan sakral. Sejak saat itu, Asih menyadari bahwa cinta bisa membunuh jiwa manusia. Hati yang tersakiti memaksa Asih untuk melakukan hal gila. Merasa dibuang seperti sampah, Asih memilih untuk mengakhiri cerita hidup. Dalam kondisi sekarat, Asih melihat sosok iblis yang menawarkan jalan kehidupan nan bahagia. Iblis itu mengajak Asih untuk ikut bersamanya karena tubuh wanita bisa dijadikan sumber pencaharian. Tubuhmu adalah hartamu yang paling berharga, Asih. Iblis menyisipkan pikiran kotor di otak Asih tentang mudahnya melakukan prostitusi di perkampungan. Asih mengurungkan niatnya untuk mati hanya untuk menjajaki karir sebagai wanita panggilan. Dengan berbekal sihir iblis, Asih menjadi primadona di kalangan para pria dan dinobatkan sebagai ratu dunia hitam terkutuk. Dendam pada cinta telah membutakan hati nurani Asih. Suatu ketika, Ibu Karto mendadak meninggal dunia terserang penyakit jantung. Ia meninggalkan banyak hutang keluarga hingga Karto kehilangan segala harta benda, termasuk rumah peninggalan orang tua. Sementara Asih menari di atas kesuksesannya. Perempuan yang dulu dianggap benalu kini hidup dalam gelimang harta dan didambakan oleh semua pria. Karto bersujud menyembah Asih untuk meminta pengampunan. Rasa cinta yang masih tertanam jauh di lubuk hati membuat Asih luluh dengan pria tak tahu diuntung. Ia memberikan kesempatan kedua untuk Karto dan mulai bercinta lagi di setiap malam. Asih memberikan modal usaha pada Karto untuk membuka usaha warung gulai. Sejak saat itu, Karto bersama istri dan anaknya mulai bangkit dengan berjualan gulai kambing yang selalu ramai dikunjungi pembeli. Hubungan gelapnya dengan Asih pada akhirnya membuahkan hasil. Asih hamil anak laki-laki yang kelak akan terlahir tidak sempurna. Sejak Asih hamil, Karto tidak pernah menggaulinya dan kembali ke istri sanya, Pertiwi, agar tetap bisa bereproduksi. Setelah Asih melahirkan, gantian Pertiwi yang hamil dan Karto kembali ke Asih untuk bercinta lagi. Anak laki-laki Asih dan Karto lahir dengan keterbelakangan mental yang membuat Karto semakin bersikap acuh pada pelacur itu. Karto menghilang dari hidup Asih hingga puluhan tahun berlalu. Asih yang semakin tua renta dihinggapi penyakit kulit yang menyiksa. Tempat tinggalnya kini menjadi pusat prostitusi yang diisi oleh gadis muda. Di suatu malam, Boris menjadi bulan-bulanan para pemuda pelacuran. Asih tak sanggup melihat putranya disakiti dan memohon pada mereka untuk berhenti.
Tubuh Asih yang renta terlalu lemah untuk melindungi putranya sendiri hingga Bores digencingi oleh warga di sana. Asih turut diusir oleh pelacur muda yang takut kehilangan pekerjaan karena keberadaan wanita tua berbau menyengat itu. Lelah melihat pahitnya kehidupan, Asih memilih mempersembahkan nyawa terakhirnya untuk iblis. Untukmu, iblis. Begitu tubuhnya tak bergerak lagi, iblis itu muncul menyelamatkan Asih. Hanya dengan satu ciuman ringan, Asih langsung bangkit dari kematian. Wanita itu bersumpah setia untuk mengabdikan diri pada iblis yang selalu memberi apapun yang ia inginkan. Iblis itu meminta persembahan darah dari orang yang paling dicintai Asih, yaitu anaknya sendiri, Bores. Meski Bores menderita retardasi mental, namun ia mencontoh perbuatan ibunya yang suka digauli pria secara kasar. Adalah persembahan darah dari seseorang yang paling kau cintai. Ia pun memperkosa seorang gadis bernama Ningrum lalu membunuhnya secara brutal. Dengan yang akan aku minta kepadamu. Aku minta anakmu! Ningrum adalah adik Sari di sequel sebelumnya. Link ada di deskripsi. Sari murka begitu mengetahui Ningrum dibunuh dan diperkosa. Ia belajar ilmu sihir hingga menjadi dukun sakti yang menebar wabah dan teluh pada warga satu desa. Sari menemui Asih untuk mencari Bores, namun pria itu sudah dibunuh dengan cara digorok oleh ibunya sendiri. Asih membawa kulit wajah Bores untuk dipersembahkan pada Sari yang menaruh dendam pada pembunuh adiknya sendiri. Sari pun membantu Asih untuk menyatu dengan iblis yang ada di dalam tubuh Bores. Asih meminum darah anaknya sendiri hingga kemampuan sihirnya semakin kuat tak terkalahkan. Setelah mengenakan topeng dari kulit anaknya sendiri, Asih kembali mendapat kecantikannya lagi, sama seperti saat muda dulu. Setelah mendapat apa yang ia inginkan, Asih pun menepati janji untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Ningrum. Ia mengaku jika Bores adalah putra sematawayang dengan kecacatan mental. Bores menganggap semua yang ia lihat sebagai suatu hal yang lazim. Bores jatuh hati pada Ningrum, kandung Sari, dan mulai mengikuti kemanapun juga. Hingga di suatu malam, Bores memergoki Dr. Friedman hendak memperkosa Ningrum. Bores berusaha menghentikan pemerkosaan itu, namun Dr. Friedman mulai membuat fitnahan keji. Ia berkata bahwa Ningrum telah hamil dengannya dan menuntut untuk dinikahi. Hal itu membuat Bores cemburu hingga tega membunuh Ningrum karena mengkhianati cintanya. Setelah mengetahui Dr. Friedman sebagai biang keladi sesungguhnya, Sari langsung menyambangi rumah pria Belanda itu untuk menuntaskan dendam. Pria itu ditemukan mati mengenaskan dengan isi perut yang menjuntai keluar dari tempatnya. Setelah mendapatkan kecantikannya lagi, Asih kembali ke bilik asmara dan memperkenalkan diri sebagai Serumi. Ia menjadi primadona di lokalisasi itu, bahkan menjadi pekerja kesayangan induk Semang. Sebagai wanita baru di bilik asmara, Serumi menjadi bahan rebutan para pelanggan. Induk Semang membuat sayembara untuk memberikan malam pertama Serumi pada mereka yang berani membayar paling mahal. Sayembara itu dimenangkan oleh tetua desa bernama Mimin. Asih kini hidup sebagai Serumi yang berparas cantik, lagi disukai banyak pria dan wanita. Ia selalu menegak daging mentah di pagi dan malam hari untuk menjaga kecantikan tubuhnya seperti yang dijanjikan iblis. Minumannya pun tak lagi air putih melainkan darah manusia. Karena terlalu lahap, Asih sampai kekenyangan dan sakit perut. Seorang pelacur bernama Murni datang ke kamar Serumi untuk meminta ilmu pengasih. Ia takjub melihat kecantikan Serumi yang juga pandai memuaskan nafsu bejat lelaki. Serumi memberi tips pertama, yaitu Murni harus senantiasa memakai topeng saat melayani pria hidung belang. Selain bisa menanggalkan rasa malu, topeng itu membuat mereka lupa dan menjadi karakter lain yang disukai pelanggan. Serumi meminta Murni untuk datang lagi malam nanti. Benar saja, saat Murni datang, Serumi langsung mengikat Murni di atas kursi.
Ia membujuk dengan berbagai kalimat manis hingga akhirnya lengan Murni digigit dan hisap darahnya saat itu juga. Bukankah kau ingin menjadi seperti aku? Serumi berkata jika kecantikan dan kemolekan tubuhnya itu diperoleh dari darah dan daging manusia segar. Setelah kecantikannya utuh lagi, Serumi kembali melayani Pak Mimin dengan sepenuh hati. Murni masih disekap di dalam kamar dan menyaksikan pergumulan yang terjadi di atas ranjang. Serumi masih belum puas meminum darah manusia dan meminta Mimin untuk menunggu sebentar. Ia berjalan ke belakang kamar untuk menyantap darah Murni. Pak Mimin yang penasaran mengintip dari balik tirai dan mengetahui rahasia Serumi selama ini. Serumi? Karena Pak Mimin sudah mengetahuinya, Serumi pun murka dan langsung menghabisi nyawa pria itu. Di waktu yang sama, Murni berhasil melepaskan diri dan lari meminta bantuan warga sekitar. Serumi yang masih makan tak menyadari jika mangsanya berhasil kabur. Mendengar suara Murni berteriak minta tolong, Serumi langsung mematikan semua lampu di kamar itu. Saat ia hendak pergi, semua sudah sangat terlambat. Warga desa sudah berkerumun di kamar Serumi dengan membawa obor. Mereka mengancam hendak membakar hidup-hidup jika tak mau keluar dari persembunyian. Iblis kembali muncul dan berjanji akan selalu melindungi Asih. Kini Serumi keluar dari kamar dengan wujud Asih yang sudah tua bangka dan kudisan. Seketika itu, Manusia ya iblis. Kalian tahu Serumi adalah Asih. Apa? Asih ditangkap oleh warga dan dikurung di dalam kandang bambu. Asih disiram air dingin dan dilempari batu oleh warga. Pihak keluarga Pak Mimin menimpakan hukuman cambuk sampai mati. Asih diarak menuju ke tiang pancang dan diikat di tiang itu. Setiap cambukan yang melukai punggungnya, Murni bisa merasakannya juga. Sebagai makanan Asih, tubuh Murni sudah menyatu dengan iblis dan menjadi bagian dari cerita kehidupan Asih. Iblis itu muncul dan memberikan kekuatan besar hingga melebihi kemampuan manusia biasa. Setelah iblis itu merasuki tubuh Asih, tali yang mengikat tangannya bisa terlepas dengan sangat mudah. Asih yang murka langsung melahap semua orang yang berada di sekitarnya. Induk semang sampai ketakutan melihatnya. Ia bersembunyi di kamar Murni dan mengajak gadis itu untuk segera pergi menjauh. Naasnya, Murni yang dikenal sebagai gadis penurut bukan lagi manusia. Gadis itu telah menjadi iblis yang siap memangsa jiwa manusia. Setelah berhasil melahap semua orang satu desa, malam itu tersisa Murni dan Asih yang siap untuk adu mekanik. Asih berhasil menghabisi Murni dengan mudah hingga sang iblis ikut takjub melihatnya. Sementara warga lain yang kena gigitan sudah berubah menjadi zombie yang sangat ganas. Iblis itu memerintahkan Asih untuk menyebarkan virus bejat agar bisa merusak iman manusia. Jika tradisi itu hilang, maka iman akan menjadi sendiri-sendiri. Sari menemui Sumi untuk mencari mayat Ningrum yang sudah dijadikan gulai kambing. Sumi sendiri adalah anak dari Karto dengan istri sahnya Pertiwi. Saat mereka hendak berkelahi, Asih datang untuk mencari kekasih hatinya, yaitu Karto. Sementara sang iblis duduk manis di meja makan untuk menikmati pertunjukan menggairahkan itu. Tenang. Ia meminta 3 betina itu untuk mendekat. Meski mereka saling memendam sakit hati, sang iblis berhasil menyatukannya dengan mudah. Sebagai pengikut iblis, 3 betina itu pun tunduk pada semua perintahnya. Iblis itu menjelaskan hubungan rumit antara 3 betina. Sari sendiri adalah dukun yang gemar menebar telur dan santet pada sembarang orang yang tidak bersalah. Sementara adiknya Ningrum dibunuh oleh Bores, anak dari Asih. Mayat Ningrum dicuri oleh Sumi untuk dijadikan gulai di mana ayah Sumi adalah Karto, kekasih Asih. Mereka bertiga saling mendendam satu sama lain dan pertengkaran di antara mereka selalu menyenangkan hati iblis.
Di tengah pertunjukan menyenangkan itu terdengar suara salam dari luar rumah Sumi. Iblis berkata jika musuh mereka sudah datang. Sumi langsung keluar untuk memeriksa siapa yang datang. Tampak seorang pemuda pengembara yang mengaku tersesat dan butuh tumpangan. Pemuda bernama Ahmad itu masuk ke gerbang di mana Asih dan Sari langsung menyambutnya. Sumi masuk ke dalam rumah untuk mengambil minuman sementara Sari dan Asih menggoda pria tersesat itu. Kami semua tersesat. Ahmad menuturkan niatnya yang hendak menebarkan kebajikan dan menumpas kemungkaran dengan syariat agama. Asih tertawa mendengar hal itu seraya berkata jika di dunia ini tak ada tempat bagi orang baik. Sari mengambil air putih yang dibawa oleh Sumi. Ia mencampi air itu dan memberikannya pada Ahmad. Pemuda itu membaca bismillah di jari telunjuknya dan dicelupkan ke dalam air mantra. Minuman itu tak bisa menyakiti Ahmad hingga 3 betina itu murka. Perkelahian sengit pun terjadi di antara mereka berempat. Sari menaburkan tepung ke wajah Ahmad hingga pria itu tak sadarkan diri. Mereka bertiga kembali berkelahi di mana Sari hendak membunuh Sumi. Sementara Asih berlari masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Karto. Ahmad yang sempoyongan merenggang pergi untuk mencari tempat singgah yang lebih aman lagi. Asih menemukan gundukan tanah di dalam rumah dan langsung menggalinya dengan tangan kosong. Ia menemukan kepala manusia yang ternyata Karto yang pesakitan sudah mati. Dagingnya dimasak gulai oleh Sumi dan hanya tinggal kepalanya saja seperti korban lainnya. Ahmad yang terkapar di dalam hutan bertemu dengan pemuda desa seberang yang ditolong olehnya. Sementara Asih, Sumi, dan Sari kabur dari persembunyian mereka untuk berpindah ke tempat lain. Ahmad membaca Al-Fatihah di segelas air putih untuk menetralisir mantra yang mengenai wajahnya. Sementara Asih sibuk menjahit kepala Karto dan Sari sibuk mengutuk para pemakan daging adiknya. Ia membawa kepala Ningrum ke kuburan untuk menancapkan teluh yang lebih dahsyat dan hebat. Gemepak geblak ing lemah tindak jeruji. Ia bersumpah siapapun yang pernah menyantap daging adiknya akan jatuh sakit dengan berbagai penyakit mematikan. Yang geblak mati yo. Seketika itu, warga desa mulai terjangkit penyakit aneh hingga memuntahkan paku dan darah dari mulutnya. Ahmad tak bisa berbuat banyak dan memberikan segelas air putih yang sudah didoakan. Pagi harinya, Pardawin bergegas menemui Sari dan memintanya untuk berhenti. Sari mengungkapkan bahwa yang terkena teluh adalah mereka yang memakan daging Ningrum. Pak Darwin tertawa dan berkata jika orang yang diteluh Sari tidak ada yang mati karena ditolong oleh Ahmad. Di tempat lain, Sumi meringkik ke atas ranjang dan menemukan bungkusan kain berisi rambut serta jarum. Iblis kembali muncul menghantui Sumi. Ia berkata bahwa bungkusan kain itu adalah santet yang dikirim dari Sari. Sumi seharusnya sudah muntah darah dan mati mengenaskan akibat dari santet teluh itu. Iblis itu sengaja melindungi Sumi dari santet yang dikirimkan Sari agar Sumi bisa berhutang budi. Ia tidak menghendaki 3 betina itu saling bertengkar karena ada musuh yang harus dihadapi. Iblis membuat Sumi meradang dengan mengatakan jika Asih hendak membangkitkan jasad Karto, ayah Sumi sendiri. Malam harinya, Sari bersedia membantu Asih untuk membangkitkan Karto dengan syarat Asih mau membantunya membunuh Sumi. Asih tertawa lepas sembari mengucapkan janji dengan sangat mudah. Ia bahkan bersedia untuk membunuh Sumi seorang diri asalkan jasad Karto bisa bangkit dengan sempurna. Asih bisa melampiaskan dendamnya pada Pertiwi, ibu Sumi yang berhasil merebut hati Karto dan menggunakan kulit wajah Sumi untuk memperbarui wajahnya sendiri. Sari langsung memulai ritualnya untuk membangkitkan Karto dari kematian. Di tempat lain, Ahmad mengumandangkan azan hingga terdengar oleh 3 betina. Ritual Sari terpaksa berhenti di tengah jalan karena mendengar lantunan azan. Ia mengepulkan asap kemenyan untuk menghentikan azan itu. Sontak, musola desa terserang asap hitam tebal yang menyesakkan dada.
Semua orang yang menghirup asap itu langsung jatuh pingsan sementara Ahmad masih tetap mengumandangkan azan. Sari meminta Asih untuk segera membunuh Ahmad agar ritualnya bisa segera berlanjut. Selesai azan, Ahmad kaget melihat Nur ketakutan di dalam musola. Ia mengajak pemuda itu untuk iqomah dan salat berjamaah. Ahmad mengimami satu makmum itu sementara Asih masih dalam perjalanan menuju ke sana. Sumi menghentikan langkah Asih dan meminta kepala ayahnya dikembalikan. Asih menolak mengembalikan jasad itu yang sudah berhasil ia kuasai sebagai harta karun terpendam. Mereka berkelahi di tengah gelapnya malam dan saling serang satu sama lain. Tak berselang lama, Ahmad datang untuk melerai pertikaian dua betina itu. Asih langsung lari dan bersumpah akan menghabisi nyawa mereka. Sumi ikut lari pulang ke rumah karena tak mampu menghadapi Ahmad sendirian. Asih sangat kesal dengan tingkah sok jagoan Ahmad yang selalu ikut campur dalam semua urusannya. Kau bisa menghidupkan kekasihku, Karto. Sesampainya di rumah, Asih langsung menagih janji Sari yang hendak membangkitkan Karto. Seketika itu, Karto. Asih langsung memeluk kekasih gantengnya itu. Sari mengingatkan Asih akan janji untuk membunuh Sumi. Sari memberikan gelang dari Karto yang dulu dimiliki oleh Asih dan ia pun melenggang pergi. Pagi harinya, Sari kembali menebar teror mistis dengan kepulan asap hitam. Warga desa kebingungan melihat tanaman padi di sawah yang membusuk hingga gagal panen raya. Pak Darwin kembali menemui Sari yang tega merusak tanaman padi warga desa. Sari teringat masa kecilnya dulu yang selalu kelaparan bersama Ningrum sementara warga desa tak ada yang peduli. Ia hanya ingin warga desa merasakan kelaparan sama sepertinya dulu. Di tempat lain, Ahmad menemui Sumi yang ternyata merupakan adik Sumi. Ia melihatnya sendiri saat ayah mereka membunuh ibu. Ia berusaha mengingatkan Sumi tentang masa kecilnya yang kelam dulu. Ahmad adalah adik kandung Sumi dari kehamilan Pertiwi yang kedua. Ahmad lari dari rumah dengan ketakutan setelah melihat ayah membunuh ibu dengan menggunakan gunting. Ahmad pun melompat keluar jendela dan meninggalkan Sumi bersama ayahnya. Sumi mengira Ahmad sudah mati padahal anak itu hanya lari. Di tengah hutan, ia bertemu dengan Kiai Takim, pria alim yang menyelamatkan hidupnya. Sumi menceritakan pengalaman hidupnya yang pahit di sequel pertama. Ia tak tahu jika ayah membunuh ibu dan mencari keberadaannya. Sumi selalu berpikir jika Ahmad dan ibu sengaja meninggalkan dirinya untuk merawat sang ayah yang pesakitan. Ternyata Sumi menemukan jasad ibunya di bawah ranjang. Sumi meminta bantuan Ahmad untuk mengambil jasad ayah dari Asih. Malam harinya Asih menikah dengan Karto dan memaksa Nur untuk jadi penghulu. Asih sudah menggali makam ibu mertuanya dan mengulang kisah lama untuk meminta restu dari Karto. Sosok wanita itu sudah menjadi tengkorak dengan rambut yang masih utuh. Tak berselang lama, Sumi dan Ahmad datang untuk mengambil jasad Karto. Nur menggunakan kesempatan emas untuk kabur dari rumah salah satu betina pengikut iblis. Asih tak menyangka jika Sumi bersekutu dengan musuh para iblis. Sumi pun memperkenalkan jika Ahmad adalah adik kandungnya yang telah lama hilang. Asih semakin senang mendengarnya karena anak Karto sudah lengkap 2 orang yang datang. Karena Asih sudah menikah lagi dengan Karto, ia meminta Sumi dan Ahmad untuk berbakti kepadanya. Asih menjelaskan jika Ahmad memiliki saudara seayah lain yang hanya berjarak 2 bulan sebelum kelahiran. Kakak Ahmad itu bernama Bores yang lahir dari rahimnya benih semen si Karto. Asih menuju ke arah kursi dan berkata jika Bores sedang duduk termenung di sana bersama ibu Karto yang bernama Yatiem. Sumi sama sekali tak mau mengakui Asih sebagai ibu tiri. Ia tetap menantang keras keberadaan wanita itu dan berkelahi di halaman depan rumah. Nur langsung lari menjauh. Asih pura-pura lemah dan meminta bantuan dari Karto, ayah kandung Ahmad dan Sumi sendiri. Karto mengungkapkan dosa besar Sumi yang telah membunuhnya saat menderita penyakit langka. Sumi menangis teringat akan dosanya sendiri. Ia tega membunuh sang ayah karena tak tahan dengan kemiskinan. Ahmad tidak menyangka jika kakaknya tega membunuh ayah.
Sari ikut datang untuk membunuh Sumi yang telah memasak tubuh Murni. Pertarungan antara Sari dan Sumi terjadi sangat sengit sementara Asih tiba-tiba menghalangi. Kau sudah janji kepadaku. Karena malam itu adalah hari pernikahannya, ia tak mau sang anak tiri mati. Sumi dan Ahmad lari ke hutan hingga adu mulut di sana. Kau melihat bagaimana bapak membunuh ibu kan, Ahmad? Ahmad mempertanyakan mengapa Sumi tega membunuh sang ayah. Saat itu, Karto mengaku jika ia telah membunuh Pertiwi dan jasadnya dikubur di bawah kolong tempat tidur. Sumi langsung memegal kepala Karto di bawah pengaruh iblis. Ahmad membujuk Sumi untuk bertaubat bersamanya dan kembali ke jalan yang benar. Sumi sama sekali tak tertarik dengan agama Ahmad karena yang paling penting baginya adalah untuk bertahan hidup. Sumi berencana untuk kabur meninggalkan desa agar tidak diburu oleh Sari dan Asih. Ahmad justru mengajak Sumi untuk segera pergi dari rumah terkutuk itu. Mbak, kita harus segera pergi dari sini. Di waktu yang sama, Sari sibuk merapalkan mantra untuk melancarkan serangan gaib pada Sumi. Sementara Kiai Takim membaca banyak doa di dalam hutan. Ahmad melihat sosok mayat ibunya yang merintih minta tolong di dalam kamar. Di waktu yang sama, Sumi melihat ayahnya merintih minta tolong. Sari mengerahkan segala mantra untuk membangkitkan zombie yang bisa menyerang dan membunuh Sumi. Sabri yang telah mati langsung hidup kembali dan mengajak Sumi untuk segera pergi. Sumi tahu pria itu telah mati dan ia pun meminta ampunan pada Sari. Sari menggunakan boneka santet untuk mencekik leher Ahmad dan Ahmad membaca ayat kursi yang berhasil melukai Sari hingga tersungkur. Mereka berdua terlepas dari jeratan boneka santet yang dikirim oleh Sari. Saat Ahmad dan Sumi hendak pergi, Sari mengasapi boneka itu hingga asap tebal mengepul di dalam rumah. Pak Darwin Muka melihat tingkah Sari yang tak jeram menyantet orang. Ia menghentikan ritual hitam dan menendang cawan di depan Sari. Ahmad dan Sumi terbebas dari kepulan asap yang menyumbat pernafasan. Sari langsung membunuh Darwin dengan mudah karena pria itu selalu mengganggu ritualnya. Pagi harinya Ahmad mengajak Sumi untuk kembali bertaubat. Iblis itu pun membisikkan pikiran jahat pada Sumi untuk tidak menjadi pengkhianat seperti Ahmad. Tapi kemana saja dia saat kau membutuhkannya? Ia mempengaruhi Sumi untuk membenci adiknya sendiri. Sumi tertunduk lemas menyadari apa yang dikatakan iblis. Sumi langsung murka dan menyerang Ahmad tanpa ampun. Iblis kembali menikmati sajian pagi yang menyejukkan hati. Ahmad tak mau melawan dan hanya bertahan. Ia membujuk Sumi untuk bertaubat sebelum nyawa berada di kerongkongan. Ahmad membaca surat Anas agar Sumi ingat dengan tugas utama manusia. Sumi tersadar dari kerasukan dan menangisi dosa-dosanya sendiri. Ia mengaku tersesat dan hilang akal. Nur keluar dari balik semua belukar untuk membantu Ahmad dan Sumi. Sumi pun mau membantu Ahmad untuk menebar kebaikan sesuai syariat agama. Akhirnya Sumi memancing Asih untuk keluar dari rumah dengan mengikat tubuh Ahmad dan Nur. Ia menawarkan perdamaian pada Asih dan mempersembahkan nyawa Ahmad untuknya. Sumi menebas tangan Ahmad hingga darahnya pun bercucuran. Ia juga memukul kepala adiknya dan menempelkan celurit ke leher. Asih tertawa dan melenggang keluar dari tempat persembunyian. Perintah iblis untuk menunggu kegelapan tiba, diacuhkan begitu saja. Asih datang menyambangi Sumi dan melakukan negosiasi di depannya. Ternyata Sumi meminta Asih untuk menyumbangkan pasukan mayat tidur padanya. Sumi memberikan jasad Ahmad pada Asih yang langsung digigit di bagian lehernya. Ahmad langsung menebas perut Asih dengan golok panjang. Wanita itu memuntahkan darah pertanda kematian sudah dekat. Iblis di rumah Asih pun berubah dalam wujud asap tebal untuk merasuki tubuh Asih. Asih kembali bangkit dan berbalik menyerang. Ia menyihir Sumi untuk menyerang adiknya sendiri. Pisau yang dibawa Ahmad terpental dan diambil oleh Nur. Sari datang menghampiri untuk ikut berkelahi. Ia membuang langit siang menjadi segelap malam hingga pasukan zombie bangkit dari tidurnya.
Ahmad masih berperang melawan Sumi sembari berusaha menyadarkan kakak kandungnya dari pengaruh iblis. Melihat Nur terjebak di sana, Ahmad memperingatkan agar jangan tergigit oleh zombie jika masih mau hidup. Kiai Takim membacakan ayat hingga 3 betina iblis itu kesakitan. Iblis keluar dari tubuh Asih yang melemah dan masuk ke Raga Sari. Aku tidak akan meninggalkan. Ahmad membacakan ayat Al-Quran namun tak mempan untuk Sari. Kiai Takim sendirilah lawan yang sebanding dengannya. Sari melepaskan diri dari ayat ruqyah itu untuk mengganggu Nur yang paling lemah imannya. Selama ini, Nur menyamar sebagai pendatang untuk menikmati gadis di pelacuran. Neraka. Dengan permainan kata, Sari berhasil menekuk lutut Nur hingga mempengaruhinya untuk mati. Seketika itu, Ahmad tak kuasa menahan tangis saat Nur sekarat di depan mata. Kiai Takim berhasil menguasai pikiran Sari dan menyisipkan ayat suci Al-Quran di dalam hati. Setelah Sari melarikan diri, Kiai Takim mulai mendekati Sumi. Sang Kiai mendoakan Sumi sembari memencet jempol tangannya. Sumi tersadar dari kerasukan dan bertaubat dari segala kesalahannya. Kiai Takim menyarankan agar mereka fokus menyembuhkan Sumi sebelum mengejar 2 betina lainnya. Saat Sumi melangkah pergi, ia melepas kalung di lehernya dan film pun berakhir. Bahasan dalam film ini melompat dari satu hal ke hal lainnya. Film mulai terstruktur ketika masuk bagian konflik di mana Ahmad masuk ke dalam cerita. Konten di dalamnya mengandung kesadisan, berdarah-darah, dan berbagai umpatan yang tidak cocok dikonsumsi oleh penonton di bawah umur. Dengan adegan penuh darah, film ini mampu membuat cerita di dalamnya itu seakan nyata. Pembawaan setiap karakter yang diperankan oleh 3 perempuan muda itu juga seakan menghipnotis mata penonton. Selama menyaksikan film ini, perasaan tegang seakan tak ada habisnya. Di pertengahan film, warga desa yang terkena gigitan Asih menjadi zombie. Elemen zombie justru merusak konsistensi cerita. Apabila diingat, film pertama sudah terkesan ngawur dengan menghadirkan kulkas di sebuah desa terpencil tanpa listrik. Nampaknya hal ini bisa menjadi catatan khusus apabila film ini hendak dilanjutkan ke sequel ketiga. Lantas, mampukah Kiai Takim menaklukkan 2 betina yang tersisa? Nantikan di sequel selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.